Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan Ramadan pada tahun ini. Dan alhamdulillahnya kita sudah berada di hari ke-11 ya, bulan Ramadan. Insya Allah dan semoga semakin hari kita selalu lebih semangat lagi dalam menambah amal-amal ibadah. Dan tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita akan selalu menjadi umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Michelle Fiana, saya dari kelas 11 MIPA. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit kultum yang bertemakan tentang keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Nah, pertama-tama nih, sebelum kita masuk apa saja sih keutamaan-keutamaan dari sedekah di bulan Ramadan, kita perlu ketahui dulu nih makna dari sedekah itu sendiri. Nah, kebanyakan dari kita kan memaknai sedekah itu kayak sekedar memberikan uang atau masukkan uang ke dalam kotak amal, memberikan barang dan lain sebagainya. Nah, itu tuh terbatas maknanya. Padahal dalam bahasa fikih yang disebut dengan sedekah itu ialah kullu makrufin sedekah, yang artinya semua perbuatan baik yang mungkin bisa kita kerjakan disebut dengan sedekah. Jadi semua perbuatan baik. Jadi bentuknya itu bukan hanya sekedar uang, tapi kita juga bisa berupa amalan fisik. Bahkan nih, kalau misalnya kita lagi di jalan, kemudian kita menemukan duri atau kulit pisang atau sampah yang sekiranya itu mengganggu jalan, kemudian kita membuangnya ke tempat sampah, nah itu juga sudah termasuk dengan sedekah. Dari hadis qudsi mengatakan bahwa Allah berfirman, "Ya bani Adam, anfik alaih," yang artinya, "Wahai anak Adam, berinfaklah untukku, apa akan berinfak untukmu." Dan sedekah ini selain merupakan ibadah yang paling besar pahalanya, tapi juga sebagai sumber kekayaan. Nah, karena kita kan pasti tahu ya, gimana sih caranya melancarkan rezeki kita. Nah, salah satunya itu dengan cara infak dan sedekah. Apalagi pada bulan Ramadan seperti ini. Dalam hadis sahih Nabi berbunyi, "Afdhalu sedekatu fil Ramadan." Sedekah yang paling afdol adalah sedekah di bulan Ramadan. Nah, jika pada waktu bukan bulan Ramadan saja, Rasulullah itu bersabda dalam riwayat Imam Muslim, mana qasat sedekatu min mal, sedekah itu nggak akan mengurangi harta. Itu hadis umum. Bagaimana jika kita bersedekah di bulan suci Ramadan yang diberkahi, yang kemudian dilipat gandakan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, aku sangat senang sekali seorang itu menambah sedekahnya di dalam bulan suci Ramadan. Seorang menambahkan pemberiannya di bulan suci Ramadan, seorang menambahkan bantuannya untuk dakwah di bulan suci Ramadan, seorang yang menambahkan pemberiannya kepada keluarga dan orang tuanya di bulan suci Ramadan. Jadi sedekah itu sebenarnya banyak macamnya, bukan hanya memberikan uang atau barang, tapi salah satu contoh yang sering terjadi terutama pada bulan Ramadan yaitu dengan memberikan makan atau minum orang lain. Jadi sebaik mungkin tuh ketika pada bulan Ramadan kita punya targetan ibadah apa aja, amalan apa saja, kebaikan apa saja yang mau kita lakukan. Salah satunya itu dengan sedekah. Jadi kita seharusnya sih sudah punya target ya, di bulan Ramadan ini kita mau sedekahin apa, mau memberikan apa gitu. Tentunya kita pasti mau kan pahala puasa 30 hari kita itu kita dapatkan, ditambah kita dapat bonus dengan 100 pahala puasa orang lain, 1000 pahala puasa orang lain, kemudian 1 juta pahala puasa orang lain, bahkan miliaran pahala puasa orang lain.
Nah, gimana sih caranya? Sebenarnya itu sederhana, yaitu dengan cara memberikan makan atau minum kepada orang lain, atau dalam bahasanya buka puasakan orang lain. Seperti yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat At-Tirmidzi yang berbunyi, siapa yang memberikan makanan orang yang sedang berpuasa untuk berbuka, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Nah, jadi pasti kan kita mau ya, kita udah puasa, kita dapat pahalanya, kita juga dapat pahala puasa dari orang lain. Dan nggak perlu muluk-muluk kok, nggak perlu kita kayak perlu dana yang segitu besarnya. Mungkin dari suatu hal yang sederhana dulu, misalnya ngasih air mineral orang lain, seperti itu. Kan air adalah suatu hal yang termasuk murah ya, dan kita juga udah dapat pahala gitu. Nah, agar kita semakin bersemangat dalam bersedekah, kita perlu mengetahui nih, apa aja sih keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Jadi yang pertama, pahala yang berlipat ganda. Nah, kita kan pasti tahu ya, apa saja amalan, apa saja ibadah di bulan suci Ramadan itu pasti dilipat gandakan oleh Allah. Nah, salah satunya ini juga dengan bersedekah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal kebaikan akan dilipat gandakan 10 kebaikan serupa hingga 700 kali lipat. Kemudian yang kedua, sedekah dapat menghapuskan dosa. Rasulullah itu pernah berkata, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Nah, maksud mengampunkan dosa di sini itu bukan orang yang sengaja melakukan dosa, kemudian sengaja bermaksiat, contohnya kayak korupsi, makan riba, mencuri, berbuat curang, dan lain sebagainya. Kemudian dia bersedekah dengan tujuan agar impas, nggak ada dosa. Jadi dia kayak sengaja melakukan dosa, kemudian dia bersedekah agar dosanya tadi itu hilang gitu. Nah, itu nggak dibenarkan ya, karena itu termasuk dalam rasa aman dari makar Allah yang merupakan dosa besar. Allah berfirman, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 99. Kemudian yang ketiga, orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Rasulullah itu pernah menjelaskan ya, ada 7 jenis manusia yang mendapatkan naungan di hari akhir, yaitu salah satu jenisnya itu orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai tangan kirinya tidak ada yang mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat, sedekah memberikan keberkahan kepada harta. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, Rasulullah pernah bersabda bahwa harta harta tuh nggak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, maksud tidak berkurang tuh gimana sih? Jadi para ulama tuh mencakup ada 2 hal. Yang pertama, jadi hartanya tuh diberkahi dan dihindarkan dari bahaya. Jadi maka pengurangan harta menjadi impas tertutupi oleh berkah yang abstrak. Kemudian yang kedua, secara zatnya memang mungkin hartanya itu berkurang, tapi pengurangan tersebut itu impas tertutupi pahala yang didapat. Jadi pahala yang dilipat gandakannya itu, yang dia dapatkan itu berlipat-lipat banyaknya. Kemudian yang kelima, terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Kan kita tahu ya bahwa ada yang orang yang suka sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Kemudian orang yang kalangan mujahid, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan orang yang gemar bersedekah itu akan dipanggil dari pintu sedekah. Itu dalam diriwayatkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keenam, sedekah akan menjadi bukti keimanan seorang. Yang ketujuh, sedekah akan membebaskan diri dari siksa kubur. Yang kedelapan, sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli. Yang kesembilan, orang yang bersedekah bisa merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. Itu seperti digambarkan Rasulullah itu pernah menggambarkan seorang yang bersedekah itu seperti ini. Perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah itu seperti 2 orang yang memiliki baju beksi yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya.
Orang yang bersedekah dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit dikarenakan pelitnya, ia merasakan setiap lingkar baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu yang digambarkan oleh Rasulullah. Kemudian yang ke-10, pahala sedekah terus berkembang. Pahala sedekah itu sedikit demi sedikit akan terus berkembang. Bahkan diriwayatkan ya dalam hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa sedekah sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji itu bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Yang ke-11, sedekah menjauhkan diri dari siksa api neraka. Walaupun kita merasa sedekah kita sedikit, tapi kita perlu ketahui bahwa sedekah yang sedikit itu tuh sebenarnya juga punya andil untuk menjauhkan diri kita dari siksa api neraka. Jadi nggak kebayangkan kalau misalnya kita banyak sedekah, pasti kita akan juga semakin dijauhkan dari siksa api neraka tadi. Nah, itulah keutamaan-keutamaan dari sedekah di bulan Ramadan yang bisa saya sebutkan tadi. Semoga dengan kita mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut, kita semakin lebih semangat dalam bersedekah, kemudian menambah ibadah-ibadah lain, kebaikan-kebaikan lain di bulan Ramadan ini, dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Semoga kita bisa saling mengingatkan satu sama lain untuk berbuat kebaikan, kemudian menambah ibadah-ibadah lain, dan semoga amalan kita di 11 hari ini, ibadah-ibadah kita yang di Ramadan yang lalu itu akan semoga diterima oleh Allah, dan kedepannya kita akan bisa menambah ibadah-ibadah yang lain. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.